Tahun berlalu, kru Jejak Petualang masih hilang tanpa kabar. Bareng-bareng kita melak lupa. Kameramen Jejak Petualang Bagus Dwi. Jejak Petualang itu salah satu siaran dokumenter yang sangat-sangat terkenal pada masanya. Acara ini tuh ditayangkan di Trans 7, yang mana inti dari acara ini, mereka akan kunjungi seluruh penjuru Indonesia untuk eksplorasi keragaman budayanya. Rasanya semua orang tahu deh sama acara ini. Nah, di bulan Juni 2006, tiba-tiba disiarkan berita sangat mengejutkan bahwa seluruh kru Jejak Petualang sedang menyusuri pedalaman Papua itu hilang kontak sama sekali. Kru Jejak Petualang yang saat itu bertugas ada 5 orang, Medina sebagai host, Dedi dan Wendy sebagai produser, serta Budi dan Bagus sebagai kameramennya. Selama liputan, mereka dikawanin sama 3 orang warga lokal sana. Mereka melakukan ekspedisi Papua selama puluhan hari dan mereka meliput secara langsung kehidupan suku Korowai Citak dan suku Asmat. Nah, tanggal 6 Juni 2006, mereka udah selesai liputan nih. Mereka berencana untuk bertolak dari Asmat menuju Timika untuk lanjut penerbangan ke Jakarta. Saat itu pilihan transportasinya kan masih sangat-sangat terbatas. Satu-satunya transportasi yang mungkin mereka pilih adalah longboat. Itu pun perjalanannya akan ditempuh selama 12 jam. Nah, di tanggal itu, jam 8 pagi, mereka semua tuh udah siap nih, udah di boat nih. Mereka akan pulang melewati Laut Arafuru. Awalnya tuh semua normal, baik, tanda-tanda cuaca buruk juga nggak ada, moodnya juga ceria-ceria aja. Tapi setelah 2 jam perjalanan, mulai nih, ada ombak-ombak kecil yang hantam boat mereka. Makin melaju, ombak yang menerjang mereka makin tinggi, sampai boat mereka tuh oleng dan air mulai masuk ke boat mereka. Waktu itu, air yang masuk nih belum terlalu banyak. Mereka semua langsung berusaha untuk mengeluarkan air itu sedikit demi sedikit. Mereka nggak nyangka, waktu lagi sibuk-sibuknya mereka lagi keluarin air, ada ombak lagi yang hantam mereka. Kali ini ombak itu gede banget. Dengan sangat cepat, ombak itu menghantam boat mereka dan mereka sempat tenggelam. Satu persatu kepala mereka kemudian muncul lagi ke permukaan. Mereka coba tetap terapung, tetap bertahan hidup dengan cara apapun lah yang mereka bisa. Secara posisi, mereka itu kepisah jadi 2 kelompok. Ada 4 orang yang posisinya tuh deket banget sama bot, dan 4 orang lainnya yang posisinya jauh dari bot dan mencar-mencar. Nah, 4 orang yang posisinya deket sama bot ini berusaha untuk naik lagi ke atas bot untuk menyelamatkan diri. Mereka adalah Bagus Dwi dan 3 orang warga lokal yang ikut rombongan mereka. Sedangkan 4 orang lainnya, Medina, Dodi, Wendy, dan Budi, mereka kan mencar-mencar. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk saling mendekatkan diri, menggapai apapun yang mereka bisa untuk pegangan. Karena kan semua benda yang ada di boat itu udah jatuh semua ke dalam air. Nah, saat itu salah satu di antara mereka berpegangan ke dry box yang ngapung di deket dia. Dia jadikan dry box itu sebagai pelampungnya, dan dengan berpegangan ke pelampung itulah dia berenang mendekat ke anggota kelompok lainnya untuk bantu menyelamatkan mereka. Orang pertama yang berhasil digapai adalah hostnya nih, Medina. Baru kemudian bantu Wendy untuk pegangan, dan juga yang terakhir Budi. Sementara 4 orang lainnya, posisi mereka kan nggak jauh dari bot. Entah gimana caranya, mereka ternyata berhasil nih naik lagi ke atas bot, dan mereka mulai melakukan upaya apapun yang mereka bisa untuk nolongin 4 orang yang masih ngapung di air. Mereka ngelemparin tali, julurin tangan, semualah yang mereka mampu untuk menyelamatkan tim mereka. Usaha yang mereka lakukan itu sama sekali tidak membuahkan hasil, karena tiba-tiba ada ombak datang lagi ombak besar yang menghantam mereka, menggulung mereka menjauh dari kapal, dan mereka hanyut terbawa arus. Kondisinya pada saat itu tuh panik banget, gak sempet lagi lah mereka noleh untuk melihat gimana nasib 4 orang yang ada di dalam bot. Medina, Dodi, Wendy, dan Budi, mereka tuh bergulat dengan maut, terombang-ambing selama 24 jam, sampai akhirnya mereka berempat terdampar di sebuah pulau kecil gitu yang gak ada penghuninya. Mereka berhari-hari tidur di sana, nampung air hujan buat minum, makan pakai apapun hewan kecil yang mereka lihat di sana, tidur di atas pasir, gak tahu mau minta bantuan ke siapa lagi selain Tuhan. Yang mereka yakini, pasti orang-orang kantor udah mulai bergerak cari mereka, karena mereka berhari-hari lost kontak kan, tanpa ada kabar sama sekali. Mereka berharap tim SAR udah mulai dikerahkan untuk mencari mereka, meskipun mereka sendiri nggak tahu nih ini di mana. Saat mereka terdampar itu, Medina, Wendy, Dodi, dan Budi itu nggak ada yang pernah mikir buruk terkait nasib satu teman lainnya, si Bagus Dwi. Karena emang terakhir kali mereka lihat Bagus Dwi ini udah ada di atas bot, dan dia nggak sendirian. Ada 3 warga lokal lainnya yang ikut sama mereka. Harusnya kan mereka lebih tahu medan, makanya mereka nggak pikir yang aneh-aneh. Mereka pikir Bagus pasti udah selamat. Mereka nggak pernah duga pikiran mereka tuh keliru sama sekali. Tim SAR yang dikerahkan untuk mencari seluruh anggota kru Jejak Petualang tidak berhasil menemukan jejak Bagus Dwi dan 3 orang lainnya. Yang berhasil mereka evakuasi hanya 4 orang yang terdampar di pulau tadi. 4 orang ini diberikan bantuan medis sebelum dipulangkan ke Jakarta, sementara sisanya 17 tahun sudah berlalu. Hingga kini Juni 2023 masih belum ada kabar terkait nasibnya.
Harapan dan doa tidak pernah putus. Seluruh keluarga, kolega, teman, penikmat jejak petualang tetap berduka hingga sekarang. Semoga segera ada kabar baik atau setidak-tidaknya ada kejelasan nasib dari Mas Dwi dan 3 orang lainnya.